dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan saya Aditya Herpavi. Untuk pemirsa yang punya masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat tinggi, simak perbincangan kita kali ini agar mendapatkan solusi cara tepat untuk hidup lebih sehat. Pemirsa, sudah bersama kita ada Bapak Samosir dan juga Ibu Lika yang hadir ke sini untuk menceritakan kesehatannya yang meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Apa kabar Bapak Samosir dan juga istri ya? Ibu Lika. Baik. Jadi pemirsa, kali ini Pak Samosir didampingi sang istri Ibu Lika karena Pak Samosir sedikit mengalami kesulitan dalam berbicara. Tapi Pak Samosir masih bisa ngomong ya Pak? Boleh sapa pemirsa kita ya Pak? Apa kabar pemirsa? Oke, terima kasih Pak Samosir. Ibu Lika apa kabar? Baik, Mas. Pak Samosir juga Ibu Lika, sebelumnya kita bersama-sama sudah menyimak tayangan potret kehidupan manusia di zaman modern ya. Di mana manusia itu lebih prefer atau lebih mudah mengeluarkan uangnya untuk memenuhi gaya hidup daripada mementingkan kesehatan. Betul. Bagaimana pandangan Ibu atau Bapak? Menurut kalian bagaimana? Kalau menurut saya sih nggak setuju ya, karena kan gini, kesehatan itu penting banget ya, karena kalau udah kita sehat, apa yang kita punya, yang pas di saat sakit nih, yang kita punya itu kayak nggak ada harganya gitu loh Mas. Ya. Dan kalau udah sakit itu bakalan menghabiskan biaya yang sangat banyak banget gitu. Sudah merasakan Ibu Saya ya? sudah merasakan itu dan bener-bener, aduh, parah. Baik Ibu Lika, tentunya juga hadir bersama kita pemirsa, ada praktisi kesehatan kita, ada Mas Boy Abidin dan juga Mas Yohanes. Apa kabar Mas Boy, Mas Yohanes? Salam sehat. Nah, sebelum kita berkenalan lebih lanjut dulu nih dengan profilnya Pak Samosir, Aditya ingin mengajak pemirsa untuk menyimak video profil berikut ini. Samosir dan Lika berkomitmen untuk hidup lebih sehat, sebab sudah banyak hal yang mereka lalui hingga akhirnya sadar tentang pentingnya kesehatan. Hal ini bermula pada tahun 2021. Saat itu, Samosir tiba-tiba merasakan sakit kepala yang kemudian berubah menjadi mual, bahkan muntah. Awalnya, Lika mengira suaminya terkena masuk angin. Namun setelah sempat dikerok, rasa mualnya tak kunjung hilang.
Ia langsung dibawa ke rumah sakit dan betapa kagetnya Lika ketika mendengar perkataan dari dokter bahwa Samosir terkena stroke. Awal mulanya sih memang suami saya ini kan emang ada hipertensi. Kemarin kejadian itu di tahun 2021 dan itu memang kejadiannya sangat cepat gitu. Saya juga nggak paham kalau ternyata hipertensi itu bisa menyebabkan stroke gitu, nggak ngerti gitu kan. Ia mengalami kondisi pecah pembuluh darah di otak, tekanan darahnya pun sangat tinggi. Dan Lika hanya bisa menangis dan berdoa agar suaminya bisa kembali sehat setelah operasi berhasil dilakukan. Dampak dari serangan stroke ini sempat membuat Samosir mengalami koma selama beberapa minggu. Ketika ia sadar, tangan dan kaki kirinya sudah sulit digerakkan. Kini, setelah beberapa tahun dari kejadian tersebut, kondisi Samosir memang sudah jauh membaik. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita tanyakan langsung. Baik pemirsa, itu cerita singkatnya, tapi kesehatan Pak Samosir sudah cukup meningkat. Dan semoga terus meningkat setelah menggunakan teknologi laser ya Ibu ya. Nanti kita tanya-tanya lebih lanjut, tapi sekarang kita akan bermain benar atau salah pemirsa. Pria muda lebih beresiko terkena stroke, benar atau salah? Kita tanyakan kepada Pak Samosir dan Ibu Lika. Jawabannya apa menurut Ibu dan Bapak? Benar atau salah? Salah kayaknya. Pria muda lebih beresiko terkena stroke, salah. Kalau resikonya itu yang lebih tinggi di tua kayaknya ya. Kalau muda kan mungkin masih... Kita simpan jawaban Ibu ya. Pak Samosir setuju dengan jawaban Ibu? Setuju. Pemirsa, dari pernyataan ini, pria muda lebih berisiko terkena stroke. Anda jawabnya benar atau salah? Nah, kita lihat dulu nih ya, kalau kita lihat berpatokan berdasarkan usia. Memang kalau kita sebut usia muda itu kita anggap usia 50 ke bawah. Ya, kalau berdasarkan data memang pria dan wanita pada usia-usia di bawah 50 tahun ke atas memang lebih berisiko pada pria untuk terkena stroke. Nah, sedangkan kalau usia-usia 50 ke atas, ini kebalikannya. Wanita yang lebih berisiko untuk jadi masalah serangan stroke. Nah, ini perlu diperhatikan ya, karena kalau kita bicara masalah stroke, itu adalah masalah terjadinya kerusakan sebagian jaringan otak sebab yang disebabkan oleh karena kualitas darah dan darahnya tidak bagus. Seperti apa itu? Darah yang kental, kemudian pembuluh darah yang kaku. Ini disebabkan oleh karena pola hidup yang tidak sehat. Jadi ini pria-pria muda nih atau pria di bawah usia 50 ini lebih banyak pola hidupnya tidak sehat. Ditambah lagi dengan tadi ya faktor merokok, kemudian berat badan yang berlebih, kemudian pola makan yang tidak bagus, kemudian punya riwayat hipertensi, apalagi hipertensi yang tidak terdeteksi, ini berbahaya sekali. Itu dia pemirsa, pria muda lebih berisiko terkena stroke. Jawabannya adalah benar. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya pemirsa. Ini seputar kondisi kesehatannya Pak Samosir setelah menggunakan teknologi laser. Sudah 3 tahun ya Bapak menggunakan teknologi laser ya. Betul. Apa nih perubahan yang dirasakan oleh Pak Samosir yang Ibu lihat selama 3 tahun ke belakang? Ya perubahannya lumayan banyak ya Mas. Dari dia waktu habis kejadian itu kan sempat di kursi roda kurang lebih sekitar 7 bulan. Iya. Nah, terus habis itu kan pakai teknologi laser itu selama kurang lebih 3 tahun ya. Jadi dari situ tuh pergerakannya udah mulai ada, udah sedikit-sedikit itu udah mulai nggak kaku gitu kan, udah mulai agak lemes gitu, terus udah mulai belajar jalan. Dan yang tadinya dokter bilang ini mungkin agak sulit karena memang stroke-nya ini bukan stroke yang ringan gitu. Stroke-nya kan kategorinya fatal ya. Berat gitu loh. ya. Terus ya udah akhirnya terus ya akhirnya lumayan bisa mulai treadmill, mulai sepeda statis, udah mulai belajar ngapa-ngapain sendiri gitu loh. Iya. Dan waktunya juga lumayan cepet sebelum 3 tahun lah. Iya. Kurang lebih. Maaf Bapak saya boleh tanya, Bapak saat ini bisa menggerakkan tangan kiri? Bisa. Sebelah kanan bisa Pak? Satunya lagi? Wis. Iya. Pak Samosir bisa berjalan? Ya, kita lihat bersama-sama ya pemirsa. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak. Nah, tapi kalau pengen tahu hasil-hasil tekanan darah, ya kan sempat Bapak tinggi tadi ya, di angka 200 lebih. Nah, ini gimana setelah penggunaan teknologi laser sekarang tekanan darahnya? Alhamdulillah tekanannya itu 140, udah lumayan turun banget gitu. Terus
untuk jalannya juga lumayan, udah nggak diseret gitu. Cuman kalau untuk kayak normal banget belum ya, gitu masih proses ya gitu. Tapi udah alhamdulillahnya lagi tuh udah terbebas dari kursi roda gitu loh. Jadi kita kalau mau pergi apa gitu lebih enak gitu. Cuma tentunya ibu ikut bahagia ya. Oke pemirsa, ini kita beri apresiasi dulu atas apa yang sudah dilakukan atau yang sudah terlihat hasil dari perubahan kesehatan Bapak sebagai penyintas stroke pemirsa. Jadi tadi tensi ya Bu ya. Saya mau tanya sebenarnya sedikit mengenai kolesterolnya, gula darahnya, asam uratnya selama ini gimana untuk Pak Samosir? Belum lama ini sih alhamdulillah sih bagus. Nggak ada, maksudnya nggak ada peningkatan gula darah, kolesterol, asam urat semua dalam batas normal ya. Ini terus dipertahankan Bu ya supaya Bapak sehat terus. Dan yang kita takutkan atau yang kita harus jaga adalah jangan sampai Bapak mengalami stroke berulang. Ya, jadi ada pemirsa, untuk Anda pemirsa yang punya atau pernah mendengar penyakit stroke ini bisa berulang. Dan ini perlu dijaga betul atau perlu dioptimalkan, tuh lakukan pemantauan dengan ketat ya. Kemudian kalau penggunaan teknologi laser ini diteruskan ya, supaya kualitas darah dan udara yang tetap baik dan bisa mencegah berisiko untuk terjadinya stroke berulang. Teknologi laser yang kita bicarakan ini digunakan pada pergelangan tangan kiri. Nah, pada saat kita gunakan teknologi laser ini akan menembus lapisan-lapisan kulit, mulai dari lapisan epidermis, dermis, kemudian hipodermis, dan sampai ujungnya ke pembuluh darah. Nah, pada saat laser menyentuh pembuluh darah, dia akan menstimulasi dinding bagian dalam pembuluh darah untuk memproduksi nitric oxide, di mana nitric oxide ini mempunyai fungsi melenturkan pembuluh darah, melebarkan pembuluh darah, dan melancarkan darah. Sehingga ketika darahnya lancar, sumbatan juga tidak ada. Nah, ini yang menyebabkan teknologi laser bisa menstabilkan tekanan darah dan membantu dalam pemulihan pasca stroke. Ya, melanjutkan tadi disampaikan oleh Mas Yo. Jadi kalau kita bicara masalah stroke kan tadi bisa karena pecah pembuluh darah, ya karena kaku, karena rigid ya. Kemudian bisa juga karena adanya sumbatan. Nah, bagaimana sih gambaran sumbatan pembuluh darah pada orang-orang yang memang menderita stroke? Kita lihat ya, darah-darah yang kental, darah-darah yang kemudian saling berdekatan, saling menempel, ini kemudian dia membentuk suatu gumpalan yang kita sebut dengan trombus. Nah, trombus ini akan semakin lama semakin banyak dan akan mengganggu sirkulasi darah atau aliran darah. Kalau sumbatan ini terjadi di jantung, terjadi serangan jantung. Kalau itu terjadi di ginjal, maka terjadi kerusakan pada organ ginjal. Jadi kita harus jaga betul nih, jangan sampai trombus-trombus atau darah kental yang kemudian menyumbat ini bisa mengganggu kesehatan Anda. Nah, teknologi laser ini akan membantu menguraikan ya darah-darah yang menggumpal tadi yang disebut dengan trombus, supaya dia tidak menggumpal dan kemudian dia bisa terurai dengan baik. Ya, teknologi laser akan membuat gumpalan ini terurai dan kemudian mencegah jangan sampai kemudian terjadi gumpalan kembali. Dengan begitu harapannya sirkulasi darah akan menjadi lebih baik dan Anda akan terbebas dari risiko terjadi masalah sumbatan pembuluh darah, apakah itu di otak, di jantung, dan di ginjal, serta organ-organ vital lainnya. Jadi sekali lagi, dengan kualitas darah yang baik, kualitas dinding pembuluh darah yang baik, maka kualitas kesehatan Anda pun jadi menjadi lebih baik. Ayo pemirsa, gunakan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall, sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit dapat membantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, dan harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Produk AccuLaser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Untuk memastikan layanan terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, dokter laser atau AccuLaser hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace, dan juga showroom resmi kami di Alam Sutra. Karena apa pemirsa? Gogomall tidak melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau AccuLaser yang asli pemirsa, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomall. Ayo, segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go healthy.
Pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Samosir yang pasca stroke kesehatannya meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Benar ya Pak? Betul. Betul. Sekarang Aditya mau tanyakan ke Ibu Lika. Ibu sebagai pasangan penderita stroke, apa yang paling betul-betul berat buat Ibu? Yang berat itu ya kan karena ini yang terkena suami ya. Suami itu kategori kan tulang punggung keluarga ya Mas ya. Dengan kena stroke ini kan otomatis ya pekerjaan suami jadi hilang. Saya pun juga sebagai istri kan saya juga kerja gitu. Berhubung suami sakit kan mau nggak mau otomatis saya harus resign kan karena harus mengurus suami. Jadi emang benar-benar dua-duanya itu nggak ada pekerjaan, sedangkan anak masih kuliah, masih butuh biaya gitu. Untuk biaya kita juga sehari-hari gitu. Itu yang benar-benar sangat saya terdampak banget lah gitu. Jadi dampak ekonominya sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Ini kalau kita bicara masalah stroke nih Bu, ya kalau stroke kan kita tahu tadi kita sudah bahas ada masalah pecah pembuluh darah dan ada sumbatan. Kalau Bapak ini stroke-nya apa Bu? Stroke-nya itu dari hipertensinya. Enggak, artinya pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah otak. Pecah pembuluh darah. Nah, waktu kejadian itu kan tensi Bapak berapa waktu itu? 210 per 210. 100. Nah, dari sisi kesehatan Ibu, ya dampaknya setelah Bapak mengalami stroke, ya kan kejadiannya sangat tiba-tiba ya. Jadi ini betul. suatu yang tidak ada aba-abanya atau tidak ada Nggak ada peringatannya, sama kemudian tiba-tiba sekali. terjadi masalah itu. Apa dampak kesehatan yang terlihat atau yang menurut Ibu sangat nyata terlihat gejalanya? Kan sempet sakit kepala terus pusing gitu kan. Jadi ada sakit kepala, pusing, muntah. Tapi mendadak banget sakit kepala itu, nggak yang dari sebelumnya gitu, nggak. Jadi mendadak tiba-tiba sakit Jadi kepala. nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada hujan, apa-apa. nggak ada angin. Tiba-tiba ada sakit kepala, muntahnya itu pertama masih bisa dia jalan ke kamar mandi untuk muntah di sana gitu. Terus pas yang keduanya lagi kan udah balik ke depan. Nah mau muntah lagi udah nggak bisa gitu. Posisinya kan udah duduk kan. Bicara masih bisa diajak bicara? Masih bisa. Minum waktu masih di rumah. bisa Bapak? Masih bisa gitu. Terus yang muntah yang ketiga kalinya itulah yang langsung kayak lemes, nggak bisa bergerak, tapi nggak kaku, tapi lemes gitu Mas. Gitu. Dan Jadi, Ibu tidak berpikir bahwa ini serangan stroke? Enggak, sama sekali saya nggak berpikir karena nggak ngerti. Kan nggak paham gitu kan. Ya saya pikir ya emang pusing dan memang sangat cepat ya gitu. Dampak dari pecah pembuluh darah di kepala ini akan kemana-mana ya, termasuk dari aktivitas. Tapi saya dari tadi pandang-pandangan nih sama Pak Samosir. Bapak senang Pak bisa ngobrol-ngobrol di sini Pak? Oke ya, terus dilatih ya Pak ya untuk terus ngobrol, terus berkomunikasi ya, walaupun memang Bapak tipenya orang yang tidak terlalu banyak bicara, tapi kalau untuk penderita stroke ya, artinya ini harus dilatih terus Pak, supaya otak Bapak terangsang terus untuk melakukan untuk beraktivitas, termasuk untuk gerakan-gerakannya. Ya tadi lihat gerakannya sudah bagus, ini juga harus terus dilatih, termasuk untuk berbicara Pak. Ya, bisa ya Pak ya? Ayo dong bilang, saya bisa gitu Pak. Bisa. Yeay! Oke pemirsa, sebelum kita lanjut tanya-tanya ke Pak Samosir, kami juga mau berbagi informasi kepada pemirsa. Tahukah Anda pemirsa, tes sederhana untuk mendeteksi resiko stroke mungkin bisa dijawab langsung oleh praktisi kesehatan kita, Mas Yohanes. Nah pemirsa, stroke dapat terjadi tiba-tiba, tetapi gangguan di otak dapat dideteksi lebih awal. Caranya mudah pemirsa, lakukan gerakan arm rolling atau memutar kedua lengan. Saya akan menjelaskan, habis itu saya akan mencontohkan. Yang pertama Anda lakukan adalah membuka mata dengan memutar kedua lengan. Kemudian hitung selama 30 detik. Kemudian amati apa yang terjadi pada gerakan tersebut. Kemudian lakukan dengan mata tertutup. Nah, saya akan mencontohkan kepada pemirsa karena ini gerakannya mudah, saya mengajak pemirsa untuk melakukan evaluasi apakah ada gangguan di otak pada Anda. Caranya adalah memutar kedua lengan. Putar, hitung selama 30 detik kurang lebih ya pemirsa. Kemudian amati apabila ada gangguan. Contohnya, satu lengan tetap, kemudian lengan yang lain memutar, atau kedua lengan saling bertabrakan. Nah, ini berarti ada gangguan di otak.
segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan agar mendapatkan penanganan yang optimal. Ya, Mas Yo, tadi saya lihat nih Pak Samosir kayaknya 30 detik lancar terus ya Pak ya, nggak ada masalah ya Pak ya. Luar biasa ini dengan penyintas stroke, tapi terlihat perbaikannya ya dengan bantuan teknologi laser tentunya, sehingga Bapak sudah bisa melakukan gerakan arm rolling ini dalam waktu 30 detik tanpa ada gangguan nih Pak ya. Oke, kita tepuk tangan dong untuk Pak Samosir. Ya pemirsa, jadi teknologi laser yang dipergunakan di pergelangan tangan kiri ini ada extension yang digunakan di rongga hidung ya. Bu Lika, alatnya ada kan di rumah kan yang teknologi laser intranasalnya ini digunakan karena apa? Tadi kalau kita bicara masalah stroke ya, terutama kualitas darah di otak ini harus dijaga dengan bagus. Nah, teknologi laser ini kita lihat yang digunakan di rongga hidung ini juga akan memperbaiki kualitas darah di area kepala. Ya, di mana itu sentral atau pusat dari aktivitas kita dan termasuk juga untuk masalah stroke. Jangan sampai kemudian terjadi stroke berulang, Pak. Ya, jadi teknologi laser yang digunakan di intranasal, di rongga hidung, ini akan meningkatkan kadar nitrik oxide ya. Dengan laser merahnya dia akan menyinari area pembuluh darah di hidung dan kemudian ini akan berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di kepala. Ya, termasuk pembuluh darah yang mengaliri daerah otak ya. Jadi ini akan meningkatkan kualitas darahnya dan pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih lebar dan aliran darah menjadi lebih lancar sehingga memperkecil risiko untuk terjadinya sumbatan, memperkecil risiko untuk terjadinya pecah pembuluh darah di sana. Nah, saya mau nanya nih ke Pak Samosir. Pak, pada saat Bapak menggunakan teknologi laser, Bapak ini biasanya dipakai pas lagi ngapain? Pagi bangun tidur sambil nonton TV. Lagi istirahat. Lagi istirahat. Ya, oke. Nah, lasernya ini Ibu pakai juga, Bu? Ya, saya pakai juga. Oke. Nah, kalau dari Ibu nih, manfaat yang dirasakan dari teknologi laser apa? Yang aku rasa itu bangun tidur tuh langsung kayak ringan gitu, enak gitu, gitu sih yang selama yang aku rasain sih gitu sih. Kebanyakan kasus dari penyintas stroke ini kan susah tidur nih ya. Kalau Pak Samosir bagaimana, Bu? Setelah menggunakan teknologi laser itu dia tidurnya itu pules gitu. Jadi jam 9 masih udah saya atur ya, jam 9 udah harus tidur. Pokoknya mau nggak mau jam 9 itu tidur. Nah, pas di saat tidur itu kan saya ngawasin itu memang bablas tidurnya, nggak yang bangun-bangun apa gimana gitu ya. Bangun pagi udah memang waktunya bangun tidur gitu. Sekali lagi tidur ini sangat penting ya, tidak hanya jam tidurnya atau jumlah jam tidurnya tapi juga kualitasnya ya. Jadi teknologi laser ini akan meningkatkan kualitas tidur kita ya. Jadi ya tidak hanya untuk para penderita stroke atau penyintas stroke ya, itu Anda yang memang punya masalah dengan tidur ya. Sekali lagi tidur ini sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Kalau tidurnya tidak berkualitas, nah ini hati-hati ya, tekanan darah bisa meningkat ya. Kemudian gangguan hormon insulin ya, gula darahnya kemudian akan meningkat ya, kortisol akan meningkat, faktor stres ini akan membuat detak jantung akan meningkat juga. Dan kemudian dengan tidur yang berkualitas, nah ini tadi sel-sel atau regenerasi sel itu akan terjadi dengan baik ya. Kemudian tadi faktor stres, faktor istirahat ini semua juga akan membuat pada saat tidur yang berkualitas, pada saat kita bangun ini kita menjadi lebih segar, lebih bugar dan lebih sehat. Jadi sekali lagi kalau Anda punya masalah dengan tidur ya, apalagi dengan kualitas tidur, ayo terapkan pola hidup sehat, kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan maupun yang digunakan di rongga hidung. Terima kasih Mas Boy penjelasannya dan juga Bang Yo. Kembali Ibu Lika, sebagai yang sudah mendampingi Bapak semenjak pasca stroke 3 tahun yang lalu, Ibu tentu melihat proses perkembangan ke arah yang lebih baik yang dirasakan oleh suami Ibu ya. Apa yang Ibu betul-betul rasakan semenjak Bapak menggunakan teknologi laser? Ya, alhamdulillah sih yang saya rasakan ya Mas, semenjak menggunakan teknologi laser ini, perkembangan dari suami saya ini sangat-sangat banyak banget. Yang tadinya di kursi roda, jadi sekarang udah mulai bisa belajar jalan, bisa sedikit-sedikit itu bisa ngerjain kayak misalkan makan udah mulai sendiri, tadinya kan harus disuapin kayak gitu-gitu. Dengan ini kan lebih sadar kesehatan gitu, jadi saya juga ikut-ikut make gitu untuk mendapatkan hasil kesehatan yang lebih baik lagi gitu dari sebelumnya. Oke. Saya ingatkan kembali untuk menggunakan dokter laser atau aki laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat dan harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan lainnya. Pemirsa,
Produk Acu-Laser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Untuk memastikan layanan terbaik dan maksimal kepada semua konsumen, dokter laser atau Acu-Laser hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace, dan showroom resmi di Alam Sutra. Karena GoGo Mall pemirsa tidak melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau Acu-Laser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di GoGo Mall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.